Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan metode ataupun cara pembuatan produk gel. Sekarang banyak beredar di pasaran, baik itu produk kecantikan, kemudian produk kesehatan, produk repelan untuk menghindari gigitan nyamuk. Berbicara produk, pastinya merupakan pemanfaatan dari bahan alami ataupun kekayaan alam hayati, yaitu tumbuhan baik dari akar, batang, daun, buah, bahkan biji yang kemudian akan dijadikan sebagai produk obat, kemudian produk kecantikan, kemudian ada produk insektisida botani, dan produk-produk lainnya yang memang dibutuhkan untuk dijadikan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Di sini saya akan mencontohkan satu contoh kekayaan alam hayati, yaitu tumbuhan. Di sini saya mengambil daun jeruk nipis, di mana daun jeruk nipis ini tidak memiliki nilai ekonomis. Bisa dikatakan daun jeruk nipis tidak bisa dijual atau dimanfaatkan oleh manusia, hanya buah dari jeruk nipis ini sendiri. Sehingga jeruk nipis ini bisa dimanfaatkan menjadi produk dalam bentuk formulasi gel. Bisa itu sebagai produk kecantikan, kemudian bisa sebagai produk obat-obatan, di mana prosesnya ini kita mulai dari pembuatan simplisia. Pembuatan simplisia ini daun jeruk nipis yang kita ambil lebih kurang 3 kg yang kemudian dilakukan proses pengeringan. Di mana setelah dilakukan proses pengeringan, di sini pengeringannya yaitu dengan cara dikering anginkan, tidak langsung dijemur di bawah sinar matahari, atau bisa juga dimasukkan ke dalam inkubator sehingga terdapat produk simplisia. Dikatakan produk simplisia yaitu produk dari alam, kemudian dilakukan proses pengeringan secara tidak terkena matahari langsung, sehingga bisa dikatakan sebagai simplisia. Nah, simplisia ini kemudian bisa dihancurkan jadi bubuk ataupun bisa dihancur kasarkan saja. Nah, di sini kita hanya membutuhkan dihancurkan secara kasar, yaitu dengan cara diremas untuk kemudian pembuatan ekstrak daun jeruk nipis ini sendiri. Tahap pertama, produk simplisia ini yang sudah dihancurkan, kemudian dilakukan proses maserasi. Nah, proses maserasi ini dilakukan dengan merendam dengan etanol 96% selama 1 minggu, atau bisa juga dilakukan setiap 3 hari sekali, kemudian diganti dengan etanol berikutnya. Selanjutnya, setelah proses maserasi, etanol hasil rendaman dari simplisia diambil untuk proses penyaringan. Nah, proses penyaringan ini sendiri dilakukan agar simplisia tidak ikut ke dalam etanol yang akan dilakukan proses selanjutnya. Penyaringan bisa dilakukan dengan kain kasa ataupun bisa dilakukan dengan saring. Etanol hasil dari proses maserasi dilakukan proses evaporasi. Proses evaporasi ini kita melakukan dengan menggunakan alat evaporator. Evaporator ini biasanya ada di laboratorium kimia atau lab riset. Prinsip dari evaporasi ini dipanaskan sehingga keluarnya ekstrak dari jeruk nipis ini sendiri. Nah, hasil karena ini merupakan daun jeruk nipis yang berwarna hijau, maka ekstrak yang dikeluarkan juga akan berwarna kehijauan. Setelah ekstrak etanol didapatkan, maka kita akan menguji fitokimia. Fitokimia minyak esensial dari daun jeruk nipis yang kita lakukan evaporasi dan dapatkan ekstrak etanolnya. Nah, dari daun jeruk nipis ini sendiri kita dapatkan limonen, citronellal, linalol, dan senyawa-senyawa lain seperti beta-osimen, guanol, kemudian ada sabinen. Dari keseluruhan senyawa kimia yang ada pada minyak ataupun daun jeruk nipis esensial ini ditemukan bahwa limonen, citronellal, dan linalol ini bisa dijadikan sebagai bahan insektisida atau berfungsi sebagai insektisida botani, di mana bisa kita bikin dalam bentuk produk repelan. Nah, repelan ini rencananya saya akan membuat dalam bentuk gel. Ini hanya simulasi saja, teman-teman bisa menggunakan daun ataupun tumbuhan lainnya yang memang sudah teman-teman screening terlebih dahulu melalui jurnal terkait kandungan fitokimia dari tumbuhan tersebut, dan sesuai dengan tujuan kalian akan menggunakan senyawa kimia tersebut untuk produk. Senyawa kimia tersebut berfungsi sebagai apa sehingga kalian bisa menjadikan senyawa-senyawa kimia tersebut sebuah produk dalam bentuk gel.
Ini tergantung teman-teman mau menggunakan tumbuhan apa. Jadi saran saya sebelum melakukan penelitian ataupun sebelum melakukan proses screening, maserasi, dan sampai mendapatkan ekstrak etanol, lebih membaca dulu referensi-referensi dari jurnal-jurnal bahwa terdapat fitokimia apa saja dalam tumbuhan tersebut sehingga bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan maksimal. Di sini saya ingin menggunakan sebagai insektisida ataupun repelan sebagai penolak nyamuk. Rancangan formulasi yang saya gunakan yaitu dengan konsentrasi 12,5%, kemudian konsentrasi 25% dan konsentrasi 50%. Kenapa 3 konsentrasi? Mungkin nanti saya akan menjelaskan pada konten berikutnya cara untuk uji repelan. Di mana komponen yang harus saya sediakan itu yaitu ekstrak daun jeruk nipis itu dari konsentrasi 12,5 saya menggunakan 1,25 ml, kemudian konsentrasi 25% saya menggunakan 2,5 ml, kemudian untuk konsentrasi 50% saya menggunakan 5 ml. Di mana bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat gel ini ada karbopol, gliserin, metil paraben, propilen glikol, dan aqua desat. Di mana untuk masing-masing konsentrasi saya menggunakan karbopol 700 mg, gliserin 2 ml, kemudian metil paraben 300 mg, propilen glikol 5 ml, dan aqua desat 15 ml. Nah, selain ini saya juga menggunakan air aquades biasa yang sudah dipanaskan untuk saya campurkan dengan karbopol dan metil paraben. Untuk formulasi gel ini sendiri, kita membutuhkan 2 massa, di mana massa pertama itu karbopol diencerkan dengan air panas. Nah, air panas ini sendiri kita menggunakan secukupnya sehingga karbopolnya bisa larut, yang kemudian setelah dilarutkan, karbopol tambah air panas ini kita tunggu sampai mengembang. Nah, setelah mengembang, kita akan tambahkan dengan ekstrak etanol daun jeruk nipis sejumlah yang kita perlukan pada masing-masing konsentrasi. Nah, dari campuran ini semua dikatakan sebagai massa 1 ataupun massa pertama. Kemudian formulasi gel yang kedua yaitu ada metil paraben ditambahkan dengan air panas, air yang sudah dipanaskan. Ini juga secukupnya sampai dengan metil parabennya larut. Setelah metil paraben larut, maka ditambahkan gliserin dan juga ditambahkan propilen glikol. Formulasi ini metil paraben tambah air panas kemudian tambah gliserin dan propilen glikol ini dikatakan sebagai massa 2. Nah, di sini kita sudah membuat 2 formulasi gel di mana formulasi pada massa pertama ditambah dengan massa kedua dicampurkan kemudian ditambah dengan aqua desat sebanyak 15 ml. Dari ketiga campuran ini maka harus diaduk ataupun dihomogenkan sehingga terbentuklah massa gel ataupun formulasi gel yang jadi. Dalam pembuatan formulasi gel memang formulasi gelnya sudah jadi, tetapi kita perlu mengevaluasi kembali apakah gel itu sudah homogen atau belum. Ini pengujian organoleptik dan homogenitas. Pada pengujian organoleptik ini kita bisa melihat warna, bau, dan homogen tidaknya sebuah gel campuran antara massa 1 dengan massa 2. Evaluasi berikutnya pengujian pH. Pengujian pH ini bisa menggunakan universal test paper. Ini banyak dijual di apotek-apotek, dijual secara bebas. Pastikan pH gel yang terbentuk itu sudah pH universal ataupun pH yang aman digunakan pada kulit manusia, yaitu pH 7 atau pH balance untuk manusia sehingga tidak asam atau tidak basa. Evaluasi berikutnya yaitu pengujian iritasi. Pengujian iritasi bisa menggunakan hewan coba ataupun manusia. Nah, pengujiannya itu dengan cara dioleskan dengan diameter 2 cm, kemudian ditutup dengan kasa dan dibiarkan selama 24 jam. Nah, biasanya digunakan kalau pada manusia itu di lengan bagian dalam sehingga jarang akan terkena dengan air. Jika terjadi iritasi, maka produk gel yang telah dibuat tidak dapat digunakan ataupun diaplikasikan pada manusia karena dapat menyebabkan iritasi ataupun adanya peradangan. Ini sangat penting dilakukan sebagai uji kelayakan gel tersebut layak atau tidak diaplikasikan pada manusia. Itu sebagai obat topikal, kemudian produk kecantikan, insektisida botani yang diaplikasikan ke tubuh manusia, atau bahkan produk-produk lain yang akan digunakan.
Selanjutnya ada evaluasi gel pengujian daya rekat. Caranya 2 gram gel ditempelkan pada kaca untuk dites, kemudian ditekan dengan beban seberat 4 kg dan kemudian dibalik dan digantungkan dengan dikasih beban, sehingga apakah adanya daya lekat ataupun tidak. Semakin kecil daya lekat yang ditimbulkan, maka semakin baik gel itu untuk digunakan. Akan tetapi jika daya lekatnya itu semakin kuat, maka tidak layak gel itu dijadikan sebuah produk yang dapat diaplikasikan ke tubuh manusia ataupun hewan. Demikian tutorial cara pembuatan gel yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.